Halo Brats, balik lagi di Moto Brats TV bersama gue Gus Ali. Kali ini kita akan memberikan tips 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat riding, dari hal kecil maupun sampai besar. Ini akan mencegah hal-hal buruk yang bisa terjadi saat kalian riding, karena ini sangat-sangat membantu. Jadi simak videonya sampai habis, enjoy the video. Yang pertama, yang pasti yang tidak boleh dilakukan adalah tidak memakai helm. Helm itu sangat penting sekali. Dari video-video sebelumnya kita sudah mengingatkan kepada brats-brats sekalian untuk selalu menggunakan helm. Mau helm half face, full face, modular, atau model seperti apapun, yang penting berstandarisasi yang jelas. SNI, DOT, Snell, FIM, semuanya. Pokoknya kalau sudah pakai helm, insya Allah aman. Kalau nggak pakai helm, kita bisa lihat sendiri video-video kecelakaan tanpa helm aja udah parah banget. Jadi pentingnya itu menggunakan helm. Selalu gunakan helm saat berkendara, brats. Yang kedua tidak membawa surat-surat berkendara seperti SIM, STNK, dan keperluan-keperluan lain, tapi yang pasti SIM dan STNK gitu kan. Sudah jelas peraturan negara kita selalu membawa surat-surat berkendara, karena itu peraturan yang jelas gitu kan. Amit-amit misalnya kalian nggak bawa, tiba-tiba ada razia, atau nggak ada razia deh, amit-amit yang lebih serem kenapa-napa, tidak ada data-data kendaraan kalian, itu sangat berbahaya sekali. Dan tentunya jangan lupa bayar pajak ya. Yang ketiga nih simple dan semuanya pasti pada tahu. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas, terobos lampu merah, masuk jalur busway, dan lain-lain lah. Kalau sudah kayak gitu, itu akibatnya balik lagi, kecelakaan. Dan yang namanya melanggar lalu lintas itu tidak bisa dibenarkan, kecuali misalnya kondisi-kondisi tertentu, di mana memang membahayakan buat diri kalian, brats, atau misalnya lagi ada escorting atau apa. Nah, itu beda cerita. Tapi tetap patuhi peraturan lalu lintas, karena itu dibuat peraturan itu untuk menjaga kita dari bahaya-bahaya di jalan raya. Yang keempat ini sebenarnya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dibiarkan terjadi. Tapi kalau sudah terjadi ya bingung juga, yaitu dilarang untuk mengantuk di jalan raya. Kalau misalnya kita sudah mengantuk, jangan berkendara. Gimana mencegahnya? Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan tentunya juga bisa ditambah dengan kopi. Karena kalau sudah mengantuk, fokus tuh berkurang. Fokus berkurang bisa mengakibatkan kecelakaan dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi yang utama istirahat yang cukup agar tidak mengantuk di jalan raya. Yang kelima ini sebenarnya juga banyak di jalan raya dan kita juga sudah kesel melihat, yaitu bermain handphone, bermain ponsel di jalan raya. Sebenarnya banyak yang berpikir kayak pas bawa motor bisa aja lah sambil main HP gitu, sambil ngecek map kayak, atau sambil pokoknya megang HP lah, telepon kayak, atau main game mungkin. Nah itu sebenarnya jangan dilakukan, karena itu memecah fokus. Dan sebenarnya bawa motor itu stang ini aja buat dua tangan, bukan buat satu tangan gitu kan. Itu semua untuk biar lebih balance, biar kalau ada apa-apa siap gitu kan. Saat kita main HP, fokus terpecah, amit-amit kenapa-napa, pasti nggak bakal siap dan mengakibatkan kecelakaan yang berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam ini banyak yang melakukannya juga tidak sadar, ugal-ugalan di jalan raya. Terkadang kita nggak sadar sendiri, kita tuh bawanya secara ugal. Kadang gua pribadi pun juga nggak sadar sampai ada yang negur gitu kan. Jadi utamakan untuk mengecek diri sendiri, introspeksi diri sendiri, dan berkaca kepada diri sendiri. Apakah kita bawa motornya udah bener? Tanya ke teman yang ngelihat kita bawa motornya, tanya ke beberapa teman juga, karena nggak semua teman bisa ngelihat ugal-ugalan atau enggak. Ugal-ugalan itu yang pasti ngawur bawanya, zigzag juga bahaya gitu. Dan kalau sampai kenapa-napa, ada yang mendadak. Oke deh, skill berkendara kalian bagus, tapi kan nggak ada yang tahu kondisi jalanan gimana. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan menjadikan kecelakaan, menjadikan yang pokoknya hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain tentunya. Yang ketujuh ini rata-rata orang pernah melakukannya saat kondisi mepet gitu kan, yaitu membawa muatan berlebih. Nah, motor itu didesain untuk tidak membawa muatan berlebih gitu kan, kecuali kalian kasih side box atau side back or taruh di jok, di bagasi gitu kan. Nah, depan itu sebenarnya jangan ditaruh barang gitu kan. Nah, terkadang kita ngeliat ada orang yang tiba-tiba bawa gitar, ditaruh depan, padahal gitar ada tasnya gitu kan. Habis itu ada orang yang bawa barang-barang yang gede di depan. Itu sebenarnya lebih baik jangan. Karena saat misalnya kayak gitu tuh, itu kan beban berlebih. Untuk mengoperasikan motornya itu menjadi lebih sulit, dan itu menjadikan lebih berbahaya lah untuk kondisi-kondisi tertentu. Amit-amit lose control, tiba-tiba ujung-ujungnya seperti yang kita bilang berkali-kali tadi,
kecelakaan, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kedelapan, nah yang kedelapan ini agak nyebelin dan tapi kita kadang nggak sadar melakukannya, yaitu mengobrol berjejer bersama pengendara lain. Jadi kalau misalnya ngobrol berdua gitu malah nutupin jalan, itu sebenarnya berbahaya juga, memecah fokus, dan itu sangat-sangat mengganggu pengguna jalan lain. Kalau mau ngobrol, berhentilah. Atau kalau mau ngobrol saat di jalan raya, sekarang kan di zaman sekarang sudah ada namanya intercom. Beli aja intercom, ngobrol sama teman mau sambil jalan, itu juga nggak apa-apa. Gunakan dengan bijak pastinya, karena intercom itu kan juga bisa disetting suara keras atau enggak. Jadi tetap harus mendengarkan suara surrounding gimana. Jadi kembali lagi, kalau ngobrol berjejer, jangan pernah dilakukan karena itu sangat mengganggu, kecuali saat mepet. Ambil kiri bro, oke gitu kan. Tapi kalau ngobrol, nih gimana nih anak lu kabarnya sekarang gitu-gitu. Ngobrolin pas berhenti di kafe gitu loh. Yang terakhir aja nih, 9. Yang ke-9 ini bisa dilakukan saat boncengan atau misalnya beda motor. Jadi yang namanya bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan itu jangan pernah dilakukan saat berkendara motor maupun mobil. Nah, bercanda berlebihan ini misalnya kita ngomongin yang sama boncengers dulu ya. Misalnya kalian pacaran nih, habis itu dikelitikin atau apa. Jangan. Itu sangat berbahaya. Itu oleng bisa nabrak yang lain. Atau misalnya pas di lampu merah, cabut kunci motor temen. Itu sebenarnya oke deh, lucu di awal. Tapi kalau udah kondisi-kondisi tertentu ya sebenarnya nggak bagus juga, bahaya juga gitu kan. Ada nyebut kunci dilempar atau udah hijau kan bahaya gitu kan. Jangan melakukan hal-hal seperti itu karena itu tidak baik dan berbahaya juga. Kalau di jalan misalnya bercandain teman, ngagetin atau apa, itu juga jangan. Karena berkendara itu bukan buat dibecandain, tapi berkendara itu harus safety riding. Dibawa santai, tidak perlu dibawa tegang banget, tapi nggak perlu bercanda berlebihan juga. Dan yang terakhir, yang ke-10. Nah yang ke-10 adalah yang paling penting dari segalanya dan jangan pernah dilakukan, yaitu berkendara tanpa kendaraan. Aneh kan? Ya kalian tidak mungkin bisa berkendara tanpa ada motor ataupun mobil dong. Jadi jangan pernah berkendara tanpa kendaraan. Jadi jangan pakai helm gini terus kalian lari. Jangan pernah dilakukan. Oke Brats, jadi itu aja dari kita untuk tips-tips kali ini. Ini adalah video santai, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Kalau misalnya ada kritik dan saran silahkan komen aja. Kalau ada tambahan silahkan komen aja. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram dan TikTok Motobrats. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ke Motobrats TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.